Bayangkan, dunia di mana Eropa dulu pernah gelap, dikuasai dogma, takut pada ilmu pengetahuan. Sementara, di sisi lain, dunia Islam justru menjadi mercusuar peradaban melahirkan ilmuwan, filsuf, rumah sakit, dan universitas pertama di dunia. Tapi, sejarah berputar. Ketika Eropa memasuki abad pencerahan akal, sains, dan kebebasan berpikir meledak, justru dunia Islam perlahan kehilangan tradisi kritisnya, terjebak konflik politik, stagnasi ilmu, dan penutupan pintu ijtihad. Pertanyaannya bukan siapa lebih unggul, pertanyaannya jauh lebih mengganggu. Mengapa yang dulu terang bisa menjadi redup, dan yang dulu gelap justru bangkit memimpin dunia? Apakah ini murni takdir atau hasil keputusan manusia dan kekuasaan? Video ini akan membawa Anda menyusuri dua jalur sejarah yang saling berlawanan, tanpa mitos, tanpa romantisasi, hanya fakta, konteks, dan pelajaran pahit yang jarang dibicarakan. Selama berabad-abad, sejarah tidak berjalan lurus. Ia berputar, berbelok, bahkan terkadang berkhianat pada kejayaan yang pernah ia bangun sendiri. Peradaban yang dulu memimpin dunia bisa terjatuh, sementara yang pernah tertinggal justru bangkit dan mengambil alih arah zaman. Di satu sisi, Eropa yang selama ratusan tahun dicap sebagai abad kegelapan hidup dalam bayang-bayang dogma, ketakutan, dan larangan berpikir. Buku dibakar, gagasan dibungkam, dan kebenaran ditentukan bukan oleh bukti, melainkan oleh otoritas. Namun, perlahan, Eropa berubah, akal diberi ruang, ilmu pengetahuan dilepaskan dari belenggu sakralitas. Manusia mulai berani bertanya, meragukan, dan membuktikan. Sebaliknya, di sisi lain, dunia Islam yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan global mulai kehilangan denyut intelektualnya. Padahal, dari Baghdad hingga Cordoba pernah lahir aljabar, kedokteran modern, astronomi, dan filsafat rasional. Dunia belajar dari mereka. Eropa pun pernah menjadi murid, namun cahaya itu perlahan meredup. Bukan karena ilmu itu salah, melainkan karena ilmu mulai dicurigai, akal dianggap ancaman. Perbedaan pendapat dipersempit, dan kejayaan masa lalu dijadikan kenangan, bukan pijakan untuk melangkah maju. Dan ini bukan kisah tentang agama melawan agama, bukan Islam melawan Kristen, bukan Timur melawan Barat. Ini adalah kisah tentang kekuasaan yang takut kehilangan kendali, tentang otoritas yang khawatir pada pertanyaan, dan tentang keputusan manusia. Apakah mereka memilih berpikir atau memilih diam? Karena sejarah selalu mencatat satu hal dengan jujur. Peradaban tidak runtuh karena musuh di luar, melainkan karena ketakutan terhadap ilmu di dalam dirinya sendiri. Ketika pertanyaan dianggap dosa di barat, di timur, pertanyaan justru dirayakan. Pada abad ke-8 hingga ke-12, dunia Islam bukan sekadar wilayah kekuasaan. Ia adalah mesin peradaban global. Ilmu pengetahuan bukan pelengkap, melainkan fondasi kejayaan. Di Baghdad berdiri Bate al-Hikmah House of Wisdom, bukan sebagai simbol, tetapi sebagai pusat kerja intelektual dunia. Disinilah teks-teks Yunani, Persia, dan India diterjemahkan, dikritisi, lalu dikembangkan, bukan disalin secara buta, tetapi diuji dengan akal dan observasi. Dari ekosistem inilah lahir tokoh-tokoh yang mengubah arah sejarah manusia. Al-Khwarizmi, yang namanya kini abadi dalam kata algoritma, menciptakan aljabar bukan untuk teori kosong, tetapi untuk menyelesaikan persoalan nyata warisan, perdagangan, dan administrasi negara. Ibnu Sina dengan Al-Kanun fi al-Tib menyatukan kedokteran Yunani, Persia, dan pengamatan klinisnya sendiri. Karyanya tidak hanya dipelajari, tetapi menjadi kitab wajib Universitas Eropa selama 6 abad. Ada pula Al-Farabi yang merumuskan hubungan etika, politik, dan filsafat. Al-Biruni, ilmuwan lintas disiplin yang mengukur bumi dengan akurasi mengejutkan. Dan Jabir Ibnu Hayyan, peletak dasar metode eksperimental dalam kimia. Dan di titik inilah kontras sejarah menjadi begitu tajam. Saat Eropa menutup pintu ilmu demi menjaga iman, dunia Islam justru membuka pintu iman lewat ilmu. Namun, sejarah tidak berhenti di sini. Cahaya
seterang apapun, bisa redup ketika mulai takut pada bayangannya sendiri, dan dari sinilah kisah besar ini mulai berbelok arah. Eropa tidak bangkit dari nol. Mereka tidak menciptakan cahaya dari kegelapan kosong. Ketika pusat-pusat ilmu di dunia Islam mulai meredup, Eropa justru mewarisi cahaya itu, bukan lewat penaklukan semata, melainkan melalui penerjemahan, pembelajaran, dan perdebatan. Buku-buku yang dibakar di satu tempat disalin dengan teliti di tempat lain, di Toledo, Sisilia, dan Cordoba. Karya-karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Aljabar, optika, kedokteran, dan filsafat menjadi fondasi universitas Eropa. Dari sinilah muncul generasi pemikir yang mengubah arah sejarah Barat. Thomas Aquinas, seorang teolog Kristen, tidak melihat akal sebagai musuh iman. Terinspirasi oleh Ibnu Rashid, ia berani menyatukan rasio Aristoteles dengan teologi Kristen. Baginya, kebenaran wahyu dan kebenaran akal tidak harus saling meniadakan. Langkah ini radikal untuk zamannya, namun justru menyelamatkan Eropa dari perang abadi antara iman dan ilmu. Lalu ada Roger Bacon yang menolak pengetahuan berbasis otoritas semata. Ia menekankan eksperimen dan observasi langsung, metode yang sebelumnya berkembang di dunia Islam melalui tradisi ilmiah Ibnu Al-Hatem dan ilmuwan lainnya. Bacon menanam benih metode ilmiah modern, meski ia sendiri sempat dicurigai dan dipenjara. Kemudian datang Copernicus. Model heliosentrisnya tidak lahir dari ruang hampa. Ia membangun teorinya di atas data astronomi Muslim, termasuk model matematika dari ilmuwan seperti Al-Tusi. Tanpa fondasi ini, revolusi astronomi mungkin tak pernah terjadi. Dan akhirnya, Galileo Galilei. Galileo melakukan sesuatu yang tampak sederhana, namun revolusioner. Ia memilih melihat, bukan hanya membaca. Ia mengarahkan teleskop ke langit dan membiarkan alam berbicara sendiri. Bahkan, ketika temuannya bertentangan dengan ajaran resmi gereja, konflik pun tak terhindarkan. Namun, kali ini, Eropa tidak mundur sepenuhnya. Berbeda dengan masa lalu, gereja perlahan kehilangan monopoli atas kebenaran. Sains diberi ruang, bukan tanpa perlawanan, bukan tanpa korban, tetapi tidak lagi dimatikan sepenuhnya. Inilah perbedaan krusial sejarah. Kesalahan lama yang dulu membelenggu Eropa mulai diperbaiki. Akal tidak lagi dianggap ancaman mutlak. Pertanyaan tidak lagi otomatis menjadi dosa. Dan ketika satu peradaban berani belajar dari kesalahan masa lalunya, sementara yang lain justru mengulanginya, arah sejarah pun berpindah tangan. Dari sinilah abad pencerahan Eropa tidak lagi sekadar kemungkinan, melainkan keniscayaan. Inilah ledakan sesungguhnya. Jika sebelumnya Eropa baru belajar berjalan, maka pada titik inilah mereka mulai berlari meninggalkan masa lalu. Ilmu pengetahuan tidak lagi bergerak diam-diam di balik tembok universitas. Ia meledak ke ruang publik, menjadi perdebatan, menjadi gerakan, dan akhirnya menjadi roh zaman. Abad ini dikenal sebagai abad pencerahan, bukan karena Eropa tiba-tiba menjadi sempurna, melainkan karena manusia untuk pertama kalinya secara kolektif berani berkata, otoritas bisa salah. Di Inggris muncul John Locke. Ia menolak gagasan bahwa kebenaran diturunkan dari tahta atau altar. Bagi Locke, manusia memiliki hak kodrati, hak berpikir, hak berbicara, dan hak menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah, katanya, bukan penguasa absolut, melainkan pelayan yang terikat kontrak dengan rakyat. Gagasan ini menghantam akar feodalisme Eropa. Di Prancis, suara yang lebih tajam terdengar, Voltaire. Ia bukan ateis militan, melainkan musuh dari otoritarianisme agama. Dengan satire dan kritik tanpa ampun, Voltaire menelanjangi bahaya ketika iman dijadikan alat kekuasaan. Baginya, toleransi bukan kelemahan, melainkan syarat peradaban. Lalu hadir Jean-Jacques Rousseau. Ia mempertanyakan sumber sah kekuasaan, bukan Tuhan yang berbicara lewat raja, melainkan rakyat yang berdaulat. Konsep kontrak sosial mengubah cara manusia memandang negara. Kekuasaan lahir dari kesepakatan, bukan warisan darah atau klaim suci. Dan pada puncaknya, muncul Immanuel Kant, filsuf yang merangkum seluruh semangat zaman dalam satu kalimat sederhana, namun berbahaya. Supir Aude, beranilah menggunakan akalmu sendiri. Bagi Kant,
Pencerahan adalah keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang diciptakannya sendiri, bukan karena kurang kecerdasan, melainkan karena takut berpikir tanpa tuntunan otoritas. Dan disinilah letak pembeda sejarah yang paling menentukan. Eropa belajar dari masa lalunya dan dari kegagalan peradaban lain untuk menghindari kesalahan fatal. Mereka tidak lagi menyakralkan otoritas. Tak ada raja, gereja, atau filsuf yang kebal dari kritik. Mereka tidak membungkam perbedaan pendapat. Bahkan, ide yang salah harus dibiarkan hidup agar kebenaran bisa diuji. Dan yang terpenting, mereka tidak memusuhi sains. Sains boleh mengguncang keyakinan lama, tetapi ia tidak dihancurkan. Ia diperdebatkan, diuji, dan dikembangkan. Inilah momen ketika arah sejarah benar-benar berpindah tangan. Sementara satu peradaban masih sibuk menjaga masa lalu, peradaban lain memilih mempertaruhkan masa depannya pada keberanian berpikir. Dan sejak saat itu, dunia tidak pernah sama lagi. Saat Eropa melaju kencang, dunia Islam justru terjebak di persimpangan. Konflik politik internal menguras energi peradaban. Dinasti saling menjatuhkan, kekuasaan dipertahankan dengan pedang, bukan dengan gagasan. Ilmu perlahan dianggap telah selesai. Yang dulu hidup dan berkembang, berubah menjadi hafalan dan pengulangan. Pertanyaan baru dicurigai. Inovasi dianggap penyimpangan. Sejarah emas terus dipuja, namun hanya sebagai romantisme masa lalu, bukan sebagai tantangan untuk melampauinya. Dan disinilah kesalahan terbesar terjadi. Mengira kejayaan adalah warisan, bukan tanggung jawab. Padahal sejarah selalu kejam pada satu hal. Kejayaan yang tidak diperjuangkan pasti akan diambil oleh mereka yang berani berpikir dan bergerak. Sejarah ini bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk mengagungkan Barat, dan bukan pula untuk menyalahkan iman. Ini adalah pengingat yang jujur bahwa peradaban hidup atau mati oleh sikapnya terhadap ilmu dan akal. Eropa bangkit bukan karena meninggalkan Tuhan, tetapi karena tidak membunuh pertanyaan. Dunia Islam pernah memimpin dunia bukan karena masa lalu yang romantis, melainkan karena keberanian berpikir di zamannya sendiri. Dan sejarah selalu membuka peluang yang sama kepada siapapun yang mau belajar, berani mengoreksi diri, dan tidak takut pada cahaya pengetahuan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah di masa lalu, tetapi siapa yang berani berubah hari ini.